Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berdua adalah mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stan Bengkalis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Ika Kurnia Sofiani. Ya baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami berdua, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dan teman saya bernama Rina Diniati. Ya, ngomong-ngomong Nina, sebelum kita lanjut presentasi, apa sih judul presentasi kita pada kali ini? Jadi judul makalah yang akan kita presentasikan pada siang hari ini yaitu pengertian ruang lingkup dan kegunaan pemikiran pendidikan Islam. Masya Allah, keren sekali judulnya nih. Semoga teman-teman yang menonton presentasi kami pada kali ini dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekian dari kami. Dadah. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya Rina Diniati menjadi pemateri pertama yang akan menyampaikan materi tentang pengertian pemikiran pendidikan Islam. Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata dasar didik dan diberi awalan menjadi mendidik, yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan memberi latihan atau ajaran. Pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Istilah pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama untuk memperkenalkan warga masyarakat baru pada pengenalan terhadap kewajiban dan tanggung jawab di tengah masyarakat. Jadi, proses pendidikan jauh lebih luas ketimbang proses yang berlangsung di sekolah semata. Secara terminologis, para ahli pendidikan mendefinisikan kata pendidikan dari berbagai tinjauan. Ada yang melihat dari kepentingan atau fungsi yang diembannya, dari proses ataupun dilihat dari aspek yang terkandung di dalam pendidikan. Hasan Langgulung melihat arti pendidikan dari sisi fungsi, yaitu yang pertama dari pandangan masyarakat yang menjadi tempat bagi berlangsungnya pendidikan sebagai suatu upaya penting pewaris kebudayaan yang dilakukan oleh generasi tua kepada generasi muda agar kehidupan masyarakat tetap berlanjut. Kedua, dari sisi kepentingan individu. Pendidikan diartikan sebagai upaya pengembangan potensi-potensi tersembunyi yang dimiliki manusia. Kehidupan adalah pendidikan dan pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Kedua, pendidikan dalam makna luas terbatas ketika pendidikan diproporsikan sebagai sejumlah program pengembangan kualitas manusia. Secara etimologi, pemikiran berasal dari kata dasar pikir yang berarti proses, cara atau perbuatan memikirkan, yaitu menggunakan akal budi untuk memutuskan suatu persoalan dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijak. Dalam konteks ini, pemikiran dapat diartikan sebagai upaya cerdas dari proses kerja akal dan kalbu untuk melihat fenomena dan berusaha menjadi penyelesainya secara bijaksana. Yang B, pemikiran pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama yaitu pemikiran Ibnu Khaldun. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam merupakan subsistem yang berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam membentuk manusia yang beriman dan bertakwa sebagai yang menjadi tujuan utama sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Namun, peran pendidikan Islam tersebut perlu dipertegas sehingga kontribusinya dalam membangun bangsa yang berperadaban, sebagaimana cita-cita Islam sendiri dapat terwujud. Yang kedua, pemikiran menurut Prof. Ahmadi. Dikatakan bahwa pendidikan agama Islam diikuti sebagai jalur pengintegrasian wawasan Islam pada bidang-bidang studi yang lain. Implikasi lebih lanjut, pendidikan agama harus sudah dilaksanakan sejak dini sebelum peserta didik memperoleh pendidikan atau pengajaran ilmu-ilmu
dasar pendidikan yang dimaksud ialah nilai-nilai tertinggi yang dijadikan pandangan hidup suatu masyarakat atau bangsa di mana pendidikan itu berlaku. Yang ketiga, pemikiran Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai pemikiran yang sangat cemerlang dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Bahkan dalam perjalanan hidupnya, beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang ilmuwan dengan berbagai hasil karangannya, tetapi beliau juga seorang negarawan yang berkecimpung dalam dunia politik pada zamannya serta sebagai seorang pendidik yang dikagumi. Ibnu Sina mempunyai wawasan yang luas dan pemikiran yang cemerlang dari berbagai disiplin ilmu sebagai yang terlihat dalam karya-karyanya. Pada dasarnya, semua aktivitas yang terjadi dalam proses pendidikan tidak bisa dipisahkan dari konsep atau teori pendidikan itu sendiri. Konsep dan teori merupakan ide pokok yang sentral. Apa yang sebenarnya masalah yang dihadapi dan apa yang harus diperbuat. Yang keempat, pemikiran menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali banyak menaruh perhatian terhadap pendidikan karena pendidikanlah yang menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Menurut pandangan Al-Ghazali, jika anak menerima ajaran dan kebiasaan hidup yang baik, maka ia menjadi lebih baik. Begitu pula sebaliknya. Ada beberapa konsep di bidang pendidikan yang ditawarkannya. Menurut Al-Ghazali, didasarkan ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan fikih yang melahirkan ilmu pada wajib ain dan fardu kifayah. Yang kedua, pendekatan tasawuf yang melahirkan pembagian ilmu menjadi terpuji dan tercela. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurul Aisyah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang Rina Diniati tadi sampaikan, yaitu ada C, ruang lingkup pemikiran pendidikan Islam. Merujuk pada hakikat pendidikan Islam yang tidak lain adalah realisasi fungsi rububiyah Allah terhadap manusia dalam rangka menyiapkan dan membimbing serta mengarahkan agar nantinya mampu melaksanakan tugas kekhalifahan sekaligus di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab manusia, orang tua dan generasi tua pada umumnya untuk melaksanakan tugas tersebut yang meliputi 4 cakupan yang menjadi ruang lingkup pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tahap takhlik, tahap konsepsi, yaitu tahap atau proses terbentuknya struktur dan kerangka serta kelengkapannya, dasar ciptaan maupun potensi-potensi pembawaan manusia atau anak atau potensi fitrah, sehingga tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap pembentukan potensi fitrah, sehingga tugas pendidikan adalah menjaga dan mengarahkan agar proses penciptaan generasi baru tersebut secara alami menurut sunnahullah yang tidak melanggar batas-batasan dalam ketentuan Allah. Dalam hal ini adalah dua ketentuan hukum yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu hukum yang berhubungan dengan makanan sebagai pembentuk sel tubuh, dan hukum yang berhubungan dengan penikmatan yang melegalisasi proses pembentukan jenis. Ruang lingkup pendidikan Islam pada tahap ini adalah pendidikan seksual, gizi dan reproduksi atau tarbiyah syahwaniyah, pendidikan kesehatan dan jasmani atau tarbiyah jismiyah, pendidikan fikih, munakahat, yaitu ada tahap taswiyah, tahap penyempurnaan, yaitu proses tumbuhnya kembangnya potensi fitrah anak. Secara bertahap dan berangsur-angsur sampai kesempurnaan dalam tahap ini, secara umum fungsi pendidikan Islam adalah mempersiapkan kondisi dan situasi serta memberikan perlakuan dan tindakan yang diperlukan agar seluruh potensi fitrah anak dapat tumbuh kembang dan aktua secara fungsional
pemenuhan segala kebutuhan hidup anak, baik fisik, makanan, gerak, istirahat, dan sebaiknya, maupun psikis, rasa aman, kasih sayangnya, dan sebagainya. Yaitu ada pemberian kesempurnaan, fasilitas yang seluas-luasnya pada anak untuk secara intensi mengenal, berkomunikasi baik, fisik, psikis, sosial, dan budayanya, agar semua aspek kolbiyah, akliyah, dan jismiyah dapat tumbuh kembang. Ruang lingkup pendidikan Islam pada tahap ini adalah pendidikan keimanan, tarbiyah imaniyah, pendidikan Al-Quran, pendidikan ibadah, pendidikan moral, tarbiyah qulubiyah, pendidikan jasmani, tarbiyah jismiyah, pendidikan sosio, tarbiyah akliyah, pendidikan kejiwaan, tarbiyah nafsiyah, pendidikan sosial kemasyarakatan, tarbiyah ijtimiyah, yaitu ada tahap takdir, tahap penentuan, yaitu tahap proses tumbuh kembang potensi individu yang akan menentukan kapasitas serta kualitas masing-masing, yang sekaligus menunjukkan pada menentukan bagaimana bidang tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Yaitu yang D, tujuan kegunaan pemikiran pendidikan Islam, yaitu adapun tujuan dan kegunaan penjelasan pemikiran pendidikan Islam ini yaitu ada yang pertama, membangun kebijakan berpikir ilmiah, dinamis, dan kritis terhadap persoalan-persoalan seputar pendidikan Islam. Yaitu yang kedua, memberikan dasar berpikir inklusif terhadap ajaran Islam dan akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang dikembang oleh intelektual di luar Islam. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berijtihad sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para kaum intelektual Muslim pada abad pertama sampai abad pertengahan, terutama dalam merekomendasi sistem pendidikan Islam yang lebih baik. Yang keempat yaitu untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan sistem pendidikan nasional. Yang kelima yaitu ada untuk mengembangkan potensi yang ada untuk anak didik Muslim sebagai makhluk yang dapat dididik. Yang keenam, untuk mewariskan nilai-nilai budaya agama Islam pada anak didik sebagai generasi penerus atau calon pemimpin umat. Yang ketujuh, karena ilmu pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan Hadis, yang keduanya menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian dapat melatih dan mempraktiskan bahasa tersebut pada anak didik Muslim. Yang ke-8 yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada anak didik bahwa dirinya hanya sebagai seorang Muslim yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis, tetapi ia juga seorang warga negara Indonesia yang memiliki falsafat hidup bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Yang E yaitu prinsip-prinsip pemikiran pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pemikiran Islam ini hakikat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif, kenyataan itu tunggal atau jamak, dan pendekatan kualitatif mempertahankan jenis kenyataan, yaitu keduanya prinsip epistemologi. Prinsip epistemologis merupakan suatu studi pengetahuan tentang bagaimana proses manusia mengetahui adanya perbedaan serta menitik beratnya pada timbulnya berbagai pengertian atau konsep, yaitu ada waktu, ruang, kualitas, kesadaran, dan keabsahan pengetahuan. Ketiga, dalam kaitannya dengan pemikiran pendidikan Islam, pendekatan tersebut
memakna tentang bagaimana proses internalisasi yang efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan sebagai sebuah kebenaran yang hakikat, dan proses dilakukan dengan mengandung makna tinggi sesuai dengan proses masing-masing, fungsi dan kemampuan peserta didik baik secara vertikal maupun horizontal. Keempat, prinsip aksiologi. Prinsip aksiologi adalah status tentang nilai, baik nilai etika, moral maupun nilai estetika. Pembicaraan berkisar tentang nilai kebenaran hakikat yang menjadi tujuan hidup manusia. Gagasan rekonstruksi pendidikan ini dimunculkan Iqbal tidak terlepas dari faktor sosial, historis yang mengintarinya wilayah kekuasaan kaum muslim pada waktu itu, khususnya di India, telah dipecahkan oleh kaum penjajahan yang menyebabkan timbulnya konflik sosio-politik dan antara mereka. Pandangan pertama diwakili oleh Ahmad Khan dan pandangan kedua diwakili oleh Al-Maududi. Baiklah, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.